Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman, sahabat saya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan terima kasih sudah sampai ke episode ke-7 dari Change Management. Tepatnya sebetulnya ini adalah seri dari buku ya, buku dari Harvard Business Review on Change Management. Jadi ini udah masuk ke yang 7. Bagi yang ketinggalan silahkan nanti dilihat aja. Nanti saya siapkan linknya di bawah di kolom deskripsi. Nah, di bagian ke-7 ini kita akan membahas sebuah artikel yang cukup menarik karena sebetulnya saya sendiri baru ngeh ternyata ada artikelnya di Harvard Business Review, karena sebelumnya saya justru membaca buku Robert Wigan itu Immunity to Change. Nanti coba kita kaitkan ya dengan yang lainnya. Saya nggak tahu yang mana lebih cepat terbitnya, tapi intinya saya ternyata tahu pengarang ini atau penulis ini ya karena dari buku Immunity to Change. Nah, ini di bab ke-7 ini judulnya adalah The Real Reason People Won't Change. Ya, apa sih kenapa sih orang itu tidak mau berubah? Ya, ini sering kan orang bilang bahwa yang disalahkan selalu mindset-nya gitu ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Robert Gigan dan Lisa Lowski Lahey. Nah, ini menariknya dia mengawali dengan suatu pertanyaan ya. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan atau terobosan sementara kita tahu ada beberapa orang yang memang tidak akan melakukan perubahan. Ya, ini menarik kan? Di setiap perusahaan selalu ada orang-orang yang memang alergi terhadap perubahan karena merasa bahwa ya mereka sudah cukup berkontribusi seperti ini dan sudah cukup baik, ngapain lagi berubah? Ya kira-kira seperti itu. Dan mereka ini biasanya orang-orang yang pinter. Ya, makanya si Robert Gigan bilang smart, skilled, and deeply committed. Jadi orang-orang pintar sebetulnya orang-orang pilihan di dalam perusahaan Anda gitu ya, atau di dalam bisnis Anda. Jadi ini bukan orang-orang yang non performer, justru ini orang-orang yang perform gitu. Nah, kemudian mungkin Anda merasa frustrasi ya. Jadi ini Robert Began yang ngomong gitu. Tapi sebelum Anda sampai dalam taraf frustrasi, tolong dibaca ini hasil dari riset secara psikologis. Ternyata orang-orang yang tidak mau berubah itu dan orang-orang pinter atau top performer di perusahaan Anda itu bukan masalahnya mereka melihat ide Anda buruk atau perubahan itu buruk, tapi mereka punya competing komitmen. Jadi komitmen yang bertabrakan dengan perubahan itu atau komitmen yang tidak sejalan. Yang paling gampang ya, ini paling gampang biar mudah dicerna adalah misalnya perubahan jam kerja ya, yang tadinya masuk jam 9 menjadi masuk jam 8 di Jakarta. Ya, mungkin ada beberapa orang termasuk orang-orang yang pandai tadi, pagi hari dia harus ngantar istrinya dulu atau ngantar anaknya sekolah, sehingga dia ada competing komitmen. Nah, ini contoh, salah satu contoh ya yang mudah kita ingat. Jadi kalau ada perubahan jam kerja, bukannya dia melihat perubahan jam kerja itu buruk, tapi lebih kepada karena dia sendiri punya komitmen lain yang tidak bisa ditinggalkan juga gitu ya. Nah, kemudian ini diberikan contoh sama dia. Jadi ada seorang project manager atau project leader gitu yang sengaja dia tidak mau melakukan perubahan karena dia takut kalau dia ngikutin perubahan itu kesuksesannya dia di projectnya dia yang saat ini itu malah nanti tenggelam dengan adanya perubahan itu ya. Coba Anda pikirkan ya, saya bisa memberikan contoh tapi contoh saya ini terlalu spesifik, tapi saya yakin Anda mungkin bisa melihat dalam konteks bisnis atau pekerjaan Anda. Jadi ada orang-orang di suatu proyek tertentu yang merasa adanya perubahan ini nanti proyek saya jadi tenggelam. Bukannya tenggelam dalam pengertian menjadi delay atau mundur proyeknya, tapi jadi tidak kedengaran apa-apa ya. Misalnya mendapatkan proyek baru ya, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang ini
yang memiliki competing commitments, jadi komitmen yang berlawanan atau tidak mendukung adanya perubahan, membuat mereka immune to change, ya, kebal terhadap perubahan. Jadi mau ada perubahan apapun dia sulit untuk mengikuti, makanya disebutnya immune to change. Ya, kita tahu ya imunitas. Ya, jadi imunitasnya terhadap apa? Perubahan. Jadi kalau ada perubahan apapun dia nggak akan mau melakukannya. Nah, kemudian kalau kita terus-menerus melakukan hal ini, padahal kita sebetulnya tahu ya bagaimana sih kita menguak tabir ini, ya bagaimana kita uncover, ya move beyond their competing commitments. Jadi bagaimana mengajak mereka, merangkul mereka supaya mereka juga bisa menjalankan komitmennya mereka, tapi juga mengikuti perubahan ini. Ya, tapi hati-hati. Jadi ini yang dikatakan oleh Robert Keegan dan Lisa Lowski-Lahey ini adalah kadangkala ini justru menyangkut sesuatu yang secara psikologis merupakan dasar bagi mereka, merupakan prinsip, ya bahkan ditambah lagi merupakan belief atau keyakinan yang sudah dipegangnya bertahun-tahun, sudah mendarah daging, sehingga sulit sebetulnya bagi mereka untuk merubah ya cara mereka mengikuti perubahan yang Anda sematkan, yang Anda inginkan. Nah, padahal orang-orang ini orang-orang penting, ya orang-orang yang pintar dan Anda butuh, ya. Nah ini suatu dilema yang harus kita hadapi. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana kita merasa bahwa ini perlu kita tanyakan, ya artinya kenapa sih kita mesti memikirkan hal ini, ya udah kita biarkan aja mereka, maksudnya teman-teman kita yang pinter-pinter tadi melakukan apa yang mereka lakukan, kita nggak usah melakukan perubahan deh, kita ngikut aja. Ya di buku lain yang saya pernah bahas, intentional integrity, bahkan ada istilahnya di beberapa perusahaan itu karyawan-karyawan yang talented, karyawan yang smart, biasanya anak-anak muda, terutama perusahaan tech, ya technology company itu biasanya mereka punya anak-anak muda yang brilliant, yang otaknya tuh encer dan selalu ada ide-ide yang luar biasa yang memajukan perusahaan. Nah, orang-orang ini bahkan disebutnya dengan 10 times 10xers gitu ya. Sebetulnya 10 times ya, 10 kali atau 10 kali itu kalinya jadi x ya. 10xers gitu ya bacanya. Artinya orang-orang yang performance-nya itu 10 kali dari yang lainnya. Bahkan perusahaan itu tergantung dari dia, ya. Nah, orang-orang ini malahan oleh CEO-nya atau oleh top manajemennya justru melakukan apapun diperbolehkan, bahkan sampai sexual harassment, ya. Nah, ini yang sebetulnya dikritik habis sama buku intentional integrity, harusnya nggak boleh seperti itu karena kita harus tetap menegakkan yang namanya integrity gitulah. Tapi ini bahasanya lain ya. Nah, justru Robert Keegan sama Lisa Lowski-Lahey ini menekankan bahwa kita itu sebetulnya bisa membantu mereka. Jadi orang-orang yang talented tadi ya itu bisa menjadi jauh lebih baik, ya, dan mereka akan banyak berterima kasih kepada kita karena kita bantu, ya. Ini kata-katanya dia adalah help talented employees become much more effective and make far more significant contribution to your company. Justru yang saya jumpai orang-orang ini kalau kita bisa mendapatkan klik gitu sampai jelek gitu ya, mereka tuh justru akan sangat appreciate kepada kita. Hanya saja itu tidak mudah karena kita harus menggali terus menggali, ya. Dan Anda bisa menurut dia ya bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar apa yang sedang terjadi di dalam mereka dan komit terhadap perubahan itu tanpa Anda perintah. Ya, jadi ini sebetulnya tantangannya berat, tapi begitu kita mendapatkan klik gitu ya, mereka langsung jelek, udah Anda lepas, mereka lah yang justru memimpin perubahan. Ya, nah apakah gampang? Tentu tidak gampang.
Nah, sekarang saya tambahin sedikit ya, mungkin 1,5 menit overview dari buku Immunity to Change ya. Jadi supaya teman-teman mendapatkan gambaran ya si penulis ini siapa gitu. Ternyata dua penulis ini, Robert Gigan sama Lisa Losky Lahe ini menulis buku Immunity to Change yang tadi saya gambarkan ya. Nah, ini beberapa hal. Ternyata di sebelah kiri ya kita lihat ini three plateaus in adult complexity. Jadi kompleksitas yang dihadapi oleh orang-orang dewasa ya, sehingga mereka tuh kelihatan kayak ogah melakukan perubahan atau istilahnya plateau gitu ya. Jadi udah mendatar aja hidup itu ya seperti ini, dinikmati aja. Pertama adalah ada 3 hal ya. Adanya the socialized mind. Ya, artinya pikiran mereka itu dibentuk oleh hal-hal atau definisi atau ekspektasi yang dilakukan atau yang terjadi di lingkungan mereka. Makanya socialized mind ya. Dan mereka loyal terhadap grup itu. Dan identitasnya itu sangat kuat di dalam grup itu. Bahkan mungkin menjadi icon ya dari grup itu. Ya, kemudian mereka juga berbicara dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan loyalitasnya mereka terhadap grup itu, ya kelompok tersebut, ya kelompok apapun lah itu, mungkin kelompok nerd, orang-orang yang programmer, coder atau apapun namanya, atau yang gila dengan startup misalnya seperti itu ya, atau gila dengan game ya. Nah, ini yang pertama. Jadi the socialist mind. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi teman-teman kita yang hebat tadi, ternyata mereka tuh punya asosiasi dengan suatu komunitas tertentu yang membuat mereka pikirannya terbelenggu dengan hal-hal sosial yang disebut dengan the socialized mind. Kita akan bisa mendapatkannya dengan baik. Nah, kita bisa bahas lebih rinci lagi kalau memang waktunya memungkinkan. Nah, yang kedua adalah the self-authoring mind. Nah, sebagai individu, orang-orang ini kan orang pinter ya. Mereka di dalam dirinya sendiri, mereka tuh juga sebetulnya punya suatu pola pikir sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Ya, people are able to step back enough from their social environment. Dikatakan oleh Robert Gigan ya. Jadi mereka sebenarnya menarik diri dari environment-nya dia bisa gitu. Syukur-syukur kalau Anda sebagai atasan mereka bisa membuat mereka menarik diri. Walaupun maksudnya bukan itu ya. Maksudnya itu adalah mereka bisa berpikir tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Sebetulnya bisa gitu ya. Jadi ini self-authoring mind ini harus diakui sesuatu yang benar, yang bisa merubah mereka menjadi mengikuti perubahan yang ada di dalam agenda Anda. Kemudian yang ketiga adalah the self-transforming mind. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Kalau kita bisa pegang setiap individu yang pinter-pinter tadi sampai ke self-transforming mind, itu keren banget. Jadi tugas kita mulai dari memahami dulu socialist mind mereka, kemudian mencoba mengajak mereka untuk melakukan refleksi ya, the self authentic mind itu refleksi bahwa ternyata perubahan-perubahan yang kita lakukan itu katakanlah tidak bertentangan dengan socialist mind. Baru Anda bisa menggeret mereka ke self transforming mind. Nah, ini sebenarnya kuncinya di situ. Ya, jadi saya ulang ya, jadi ini Immunity to Change ini adalah buku yang diterbitkan oleh penulis yang menjadi bagian dari bab 7 dari buku dari HBR ini, Harvard Business Review, 10 Must Reads on Change Management. Ya, mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat ya dari pemikirannya Robert Gigan dan Lisa ini, karena menurut saya bagus sekali, dan kalau diperlukan saya bisa bantu karena saya sudah mengalami membantu klien saya menggunakan 4 step dari Robert Gigan ini. Saya detailkan dan saya langsung kaitkan dengan perusahaan klien saya tersebut supaya mereka benar-benar menarik dari pengalaman atau konsep yang digunakan oleh Robert Gigan ini.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.